Usai diberhentikan sementara oleh Presiden Joko Widodo, KPK menyebut akses Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK terputus. Pemutusan sementara waktu akses terhadap Firly itu hingga proses hukum tuntas. Pemutusan akses seperti apa yang dilakukan KPK terhadap Firly Bahuri? Selengkapnya kami akan menanyakan langsung kepada rekan kami ada Adia Anwari dari gedung KPK. Adia, seperti apa pemutusan akses yang dilakukan KPK terhadap Firly Bahuri? Baik, selamat petang Kira dan juga Ginavita. Memang pemutusan akses yang dilakukan atau diberikan kepada mantan pimpinan KPK Firly Bahuri ini dikeluarkan dalam ketetapan Presiden di tanggal 24 November 2023 kemarin di nomor 116, di mana memang juga sempat dinyatakan begitu oleh Wakil Ketua KPK Johannes Tanak bahwa memang terhitung dari tanggal 24 November kemarin, Firly Bahuri tidak lagi memiliki wewenang untuk menjalankan kewajiban ataupun tugas terkait seluruh keputusan ataupun juga penanganan di dalam perkara manapun yang ada di KPK. Dan untuk sementara ini menurut ketetapan Presiden, selain pemberhentian sementara dari Firly Bahuri, ada juga penetapan sementara Ketua KPK yakni Nawawi. Dan selain itu juga memang sebelumnya apabila bisa kita lihat dari kasus yang sedang masih berlangsung, yakni adanya dugaan pemerasan dilakukan oleh Firly Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian yakni Syahrul Yassin Limpo, bahwasannya kasus ini tengah ditetapkan, maksud kami Firly Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka per tanggal 22 November kemarin, yakni di hari Rabu tengah malam tepatnya. Penetapan ini juga ditetapkan atau dilakukan oleh tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Karena menurut tim penyidik dari Polda Metro Jaya, sejumlah bukti dan juga pemanggilan-pemanggilan yang telah dilaksanakan oleh Firly Bahuri ini kemudian ditetapkan bahwa sudah cukup untuk menaikkan status Firly Bahuri dari saksi kemudian menjadi tersangka per tanggal 22 November kemarin. Selain adanya penetapan tersangka yang sudah ditetapkan, kemudian juga adanya pemutusan akses dari Firly Bahuri terhadap seluruh tugas dan juga wewenang kewajiban yang ada di KPK selaku ketua. Ini kemudian Firly Bahuri kemudian juga melayangkan adanya gugatan ke PN atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana dirinya menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto karena tidak terima lantaran ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang termasuk juga
atas kasus dugaan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian yakni Syahrul Yassin Limpo. Ada juga beberapa petitum yang diajukan oleh Firly Bahuri kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di antaranya ini untuk dapat mengabulkan seluruh permohonan pra-peradilan yang tengah diajukannya, lalu juga memerintahkan termohon yakni Irjen Pol Karyoto untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon. Selain itu juga menyatakan bahwa seluruh sangkahan atau tetapan Firly Bahuri menjadi tersangka ini dinyatakan tidak sah atas segala keputusan ataupun juga penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon. Lalu juga ada memerintahkan termohon untuk tidak lagi menerbitkan surat perintah penyidikan terhadap dirinya dan juga untuk menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Aquo. Hingga saat ini kami masih menunggu apakah nanti keempat pimpinan KPK akan dapat membantu Firly Bahuri dalam urusan hukum dan juga penyelesaian kasus. Namun untuk sementara memang Firly Bahuri sekali lagi tidak memiliki wewenang apapun, kewajiban dan juga tugas yang dijalankan sebagai pimpinan KPK, dan nanti di kurang lebih hari Senin akan diputuskan kemudian apakah pimpinan KPK yang lain akan ikut serta membantu ataupun lepas tangan dari kasus yang sedang berlangsung. Untuk sementara demikian, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Adia Anwari mengabarkan dari Gedung KPK Jakarta.